Bohong orang mengatakan saya percaya pada hari akhir, tapi ada khiyal wahminya, ada banyak melamunnya. Kafir itu setiap kali Quran menyebut yang dihadapkan dengan kalimat syakaro, dengan kafaro, itu maknanya adalah, butuh diingat begini nggih. Quran setiap kali ada di depannya ada ya, begini tulisannya, ya begini, ya, ada titik di bawahnya 2, kemudian ada fathah, fathah tanwin atau fathah panjang, ya begitu. Itu berarti merujuk bahwa kafir ini sesungguhnya tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tapi ini ditujukan kepada si pembaca atau si kita sendiri yang melihat itu. Gek itu adalah ada dalam diri kita, maka harus diantisipasi begitu loh. Jadi kalimat ya ayyuhal kafirun, jangan berpikir bahwa oh dia, kamu, mereka. Bukan itu. Karena di depannya ada ya. Ya. Kalau di depannya ada ya, itu berarti ayat ini penekanan awalnya sesungguhnya kepada diri kita sendiri. Kayak kita nanti yang kafir. Kafir bukan pengertian sandangan. Kafir bukan pengertian sandangan, tapi kafir adalah pengertian karakternya. Kafir itu maknanya tertutup, sumum bukmun umyun. Itu definisi kafir. Kafir itu orang kafir itu ciri orang kafir. Ciri karakter kafir, tepatnya karakter, itu adalah bisu. Ning ngrasani cepet. Tuli. Ning nek nguping cepet. Kan gitu kan? Itu. Senengane nginceng gitu ya. Jadi pada saat dikatakan kafir itu sumum bukmun umul fahum la yarjiun, akibat bisu, mohon maaf, akibat tuli, buta, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, tidak mencermati, tidak mengamati, punya otak tapi tidak digunakan untuk berpikir. Ini dikatakan sumum bukmun umul fahum la yarjiun, menyebabkan tidak kembali. Nah, ini sesungguhnya makna kafir di sini, sehingga tidak berkembang, sehingga tidak maju. Jadi Quran menyebut kafir itu selalu berorientasi pada tertutup, jumud, kaku, beku. Yang dilihat selalu subjeknya. Yang dilihat itu adalah subjeknya. Ukurannya benci dan cinta kan gitu. Semata-mata itu. Jadi itu saat kita berbicara tentang syukur dan kafir, Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga kita tidak saat takfirin, kita tidak akan banyak menuduh orang-orang gitulah. Kalau kita menuduh orang, oh dia kafir, akhirnya kita tidak mau melakukan pendekatan. Bukan itu, karena kafir malahnya bukan masalah ini, tapi perilaku itu sendiri. Paham ya? Paham ya? Jadi kafir itu perilaku tertutup, jumud dan kaku, beku. Kalau enggak dihinya enggak, itu adalah karakter-karakter kekafiran yang menghalangi kemajuan, bahkan menghalangi informasi kebenaran. Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Maka di malam kemudian ada uswatun hasanah. Para nabi, para rasul itu kita salah paham. Nabi Muhammad itu ahli dagang. Jadi kalau kita ingin mencontoh beliau, ya kita mestinya juga ahli dagang. Atau paling tidak sesuai dengan disiplin ilmu keduniaan. Apa yang dimiliki itu sampai tingkat kualitas profesional. Nabi Muhammad itu ahli ternak. Ahli dagang dan ahli ternak. Makanya kalau kita melihat para nabi, para rasul itu ciri-cirinya itu sadurunge dadi nabi rata-rata dadi tukang ngengon wedhus nek jenengan maca bukune sejarah. Nggih napa nggih? Artinya bahwa para rasul dulu itu ahli ekonom rata-rata. Akan tapi kita sekarang ini berhenti pada legendanya. Nabi Isa itu dilegendakan dia itu dapat menghidupkan orang mati, dapat
dapat menyembuhkan orang yang sakit lepra dan dapat menyembuhkan orang yang buta. Tapi kita tidak pernah menganalisa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah ahli herbalis, ahli bakteri. Beliau itu ahli obat, kemampuan spesifikasi tentang virus dan tentang bakteri beliau luar biasa. Jadi bukan semata-mata legenda, terus kemudian pengen niru, akhirnya di kuburan-kuburan ben iso kaya Nabi Isa. Ora iso. Karena dulu Nabi Isa itu ahli herbal. Kemudian seperti contoh Nabi Musa, kita hanya berdiri pada legenda. Nabi Musa itu punya mukjizat. Di tangannya itu iso dimut, nek dimut metu susune, gitu ya. Kan gitu. Nabi Musa itu saka tangannya cur susu, nggih. Nanti krungu apa mboten? Nah, dunia krungu lah. Seperti kita belajar tentang uswatun hasanah, ini terungkap kok, sering terungkap. Tapi mohon maaf, kalau saya mengambil sisi lain, bukan berarti yang sana kita skeptis, enggak, sama sekali enggak. Nah, jenengan memahami itu kan juga enggak apa-apa, kita kan juga enggak ada masalah. Akan tapi pada saat kita tuh hanya berpikir bahwa Nabi Musa tuh punya legenda kemukjizatan bahwa di dirijinya itu keluar air susu. Jadi selama 40 tahun kemudian terjadi ketulo-tulo setelah dikejar sama Fir'aun, akhirnya kelaparan hebat, akhirnya kemudian ada mukjizat dari tangannya ini keluar air susu wedus, susu kambing. Kan gitu. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa Nabi Musa itu adalah ahli ternak. Nabi Musa itu canggih dalam sains dan teknologi tentang peternakan. Dia ternaknya banyak banget. Seperti halnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, konglomerat itu karena beliau memiliki unta dan kambing yang sangat banyak. Kemudian yang dikatakan bahwa dari dirijinya Nabi Musa itu keluar air, susu. Itu mergo Nabi Musa kuwi nek sore meres susu. Adol susu. Jadi nek sore Nabi Musa no monstrati susu lho. Nah, gitu. Cerut didumne kan gitu. Ada yang dijual, ada yang didumne. Kemudian tersebut sebagai kemukjizatan beliau dari drijine keluar susu. Ya bener toh? Wong ngono. Kan gitu. Itu yang kita ya gak prediksi. Kalau kita melihat tidak semata-mata legenda tapi ada unsur sainsnya, maka kita tidak akan tertidur terlalu pulas. Oke. Banyak ayat-ayat yang sesungguhnya tentang kemandirian pangan itu banyak banget. Saat kita mengabaikan, maka dampaknya penyakit. Itu tertera di dalam Al-Quran. Sungguh telah saya adakan di atas bumi ini biji dan tanah yang subur. Wa ayatumul ardu maita akhyainaha wa akhrajna. Apa enggak ayat ini? Iki ayat apa? Napa niki? Ya, Yasin. Yasin. Gitu. Lah awak dhewe nek maca Yasin mesti identike wong tahlil. Karo nek ndongakne sapa sing arepe mati. Sapa sing arepe mati kok kok maca Yasinan ki kan gitu. Padahal di jerone Yasin itu enek ayat mengenai kemakmuran bumi yang harus dilakukan oleh kita supaya terjadi siklus kesehatan kehidupan ini. Ayat 32 ini kan sistem pengairan. Artinya bahwa Rasul biyen itu mesti ahli sains. Wa angsakum minal atwas ta'marakum fiha. Itu juga begitu sangat jelas banget begitu ya. Nanti kita atur di belakang. Jadi kan bagian dari syukur dulu. Bapak Ibu yang berbahagia. Sesungguhnya jika mohon maaf, jika beragama kita benar. Jika beragama kita benar, pasti
terjadinya kehidupan harmonis, selaras, serasi, seimbang pasti terjadi. Ciri, jika kehidupan beragama kita benar, nggak akan ada iri dan dengki hanya karena perbedaan suku bangsa, karena hanya perbedaan bahasa, hanya karena perbedaan agama sekalipun. Nggak akan ada. Karena apa? Semua yang diwasiatkan para nabi, para rasul, semua yang diwasiatkan kepada pengikut-pengikutnya, pada hamba-hamba Allah, bagian dari saro'a minadin mawasobih nuhawaladi auhaina, itu mewasiatkan tentang kalimatnya di dalam surat Asy-Syu'ara 13 sangat gamblang, sangat jelas. Semua nabi, semua rasul mewasiatkan kepada pengikutnya, kepada hamba-hamba Allah adalah untuk menjadi pelaku penegak kehidupan. An aqimuddin, penegak kehidupan. Wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Luar biasanya ayat ini, muta'arif, mutakalim. Ayat ini luar biasanya tidak sekedar mengatakan an aqimuddin wala farohun, wala faroku. Tidak, tapi wala tatafarroku. Taknya 2 kali. Ini adalah sesuatu makna di balik kalimat tak double, menunjukkan harus ada aktivitas yang dilakukan demi terwujudnya tidak berpecah belah ini. Paham maksud saya? Jadi tidak sekedar ngumpul ngopi, ombluk ngalor ngidul. Ini yang dimaksud. Apa maknanya wala faroku sama wala tata faroku? Bedanya ini aja lah. Jadi ngumpul tidak sekedar kopdar, kemudian ngentekne kopi, ngentekne duit, ngentekne sangu, enggak. Wala tatafarruq ini ada aktivitas perbuatan yang dapat diwujudkan terbentuknya, menyatunya, entah itu gotong royong, saling berbagi. Benihku kurang, ya ki nggonku dhisik. Aku gak duwe tenaga, ya wis tak ewangi, kan gitu. Di balik kalimat tatafarruq itu. Sebenarnya seperti itu yang diwasiatkan para nabi, para rasul. Tapi itu berat jika mereka musyrik, jika orientasinya itu adalah musyrik itu gampangan ini ya, musyrik itu ego, orientasinya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, itu musyrik. Syirik, jadi perilaku yang merusak disebut musyrik. Jadi kalau kita berbicara tentang an aqimuddin, tegaknya adin, sehingga di dalam surah kemudian di surah 13, kemudian di surahnya 12-nya kan tersebut bahwa maka lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu itu kita langsung berpikirnya arepe dadi manten mare, hanya itu tok. Gitu ya. Wes ta'aruf purung kan gitu. Ya itu kan ngambil dari itu. Kalimat li itu khusus memang li ta'arufu, tapi ada tak di sini tidak hanya untuk itu. Artinya pada saat li ta'aruf itu maknanya adalah pada saat kita itu tidak tahu sebagaimana supaya menjadi tahu, saat kita nggak punya benih bagaimana supaya kita punya benih, saat kita nggak tahu sesuatu apa yang kita lakukan supaya kita dapat melakukan sesuatu. Maka ini tatanan lahir, tatanan syariat tanpa melihat agama, keyakinan, suku, bangsa, apapun. Kehidupan yang lahir jasad ini, keniscayaan di antara kita untuk saling support, saling dukung, saling membantu tanpa melihat perbedaan itu demi sebuah kemajuan.
Bapak Ibunya berbahagia karena awalnya kita ngomong tentang syar'i, jadi kita mulai dengan ini. Sehingga tanaman-tanaman seperti ini di ayatnya banyak banget. Kalau di ayatnya banyak, berarti kita yakin pasti Nabi Muhammad dulu ahli seperti ini. Kalau enggak, Al-Quran itu berarti, mohon maaf, bagi Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad melanggar ayatnya sendiri. Kemurkaan Allah bagi mereka sing mung iso ngomong, sing apal mung iso ngomong, ning gak ngelakoni kabrun maktan indallah antakulu malatafalun. Logis nggih? Artinya bahwa Nabi Muhammad berarti ahli pertanian. Hampir semua nabi sejarahnya semuanya ahli kemandirian, ahli kedaulatan. Ahli kedaulatan. Kita tuh sambat, sing dilokne Pak Camat, sing dilokne Pak Lurah, sing dilokne pemerintah, Pak Camat mbok lokne. Rego Lombok larang, saat mahal. Nggih napa mboten? Sing jenengan salahne sapa? Pak Lurah, Pak Camat. Pumpung Pak Camat iki newi senenono. Padahal sesungguhnya karena kesalahan kita itu diberi anugerah lahan yang luar biasa hebat. Tapi kita tidak pernah menanam, hanya sepele. Akibat jenengan mengandalne seperti ini flamin, vitamin C, B3, B9. Kita nggak pernah tahu tentang ini. Dan ini adalah supporting untuk memunculkan hormon yang berada di dalam mulut untuk penyembuhan adalah ini. Karena kita mengandalkan petani yang murni, tidak, mohon maaf, hanya murni untuk ekonomi, hanya untuk kapitalis, sehingga abangnya itu terkadang abang dicet, dampaknya apa? Gitu? Ini pembuatan. Sekarang ini banyak orang kena penyakit kanker karena tidak tahu bahwa sungguhnya obat terhebat itu adalah ini. Ini ada kandungan tanin, asam amino, ada di dalam ini. Bakteri lactobacillus ada di sini, tidak dimiliki di tempat yang lain. Pada saat akibat kita berat menanam ini, jangan salahkan kalau penyakit tanpa jenengan minta, langsung tanpa kalau nuwun, langsung menghinggap masuk ke dalam diri kita. Karena kita nggak tahu tentang ini. Bapak Ibu, ada yang suka penyakit jantung, yang nggak suka lah. Yeah. Kita terbohongi kangkung itu, ini kalau kita makan kangkung itu menjadi apa? Lemes. Ini tenan apa fakta? Kalau kamu mengalami itu fakta, itu berarti sesungguhnya jenengan sudah kena mental, kena psikologi. Kangkung, utamanya kangkung seoyotnya itu kandungan anti untuk jantung itu sangat bagus. Kamu gabung pamannya dengan seledri di sini ada. Kamu gabung dengan seledri, utamanya sing wis umur 40 pemenah putri, ibu-ibu. Itu kangkung, seledri dan kenikir untuk menjaga kesehatan. Untuk mengantisipasi menopause. Sesungguhnya itu sudah sangat bagus. Ini ada di ayat-ayatnya Allah semua. Tapi masalahnya, jenengan baca Yasin, mung arepin ndongakne wong ben cepet mati. Sehingga gak tahu tentang ini. Kowe maca Al-Mulk, mung pengen entuk supaya cita-citamu dan keturutan supaya iso dadi pejabat utawa ndang entuk rezeki. Nggih napa mboten?
Nek maca Al-Mulk mbok waca ping 70. Wis rasa 70 maca ping 1000. Iku lak saya kaliren. Lho itu sebenarnya itu enggak salah. Makna hadis pada saat membaca itu segitu, maknanya itu adalah supaya dapat menyelami isi tadabbarul Quran. Ini yang pokok. Kuwi maca Al-Mulk mbok waca ping 77 ben bengi. Terus bar maca turu kesel. Bengi maca nek awan turu, bengi maca nek awan turu, bengi maca nek awan turu, ora bakal dadi camat. Nah, kita terkotak oleh legenda ini. Terkotak dengan ini. Ini kalau kita bagian ini. Jadi ayat Al-Quran ternyata luar biasa loh. Dalam menata kehidupan secara utuh. Karena kehidupan ada dua. Kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin. Apapun itu ada dua. Gedang enek sing kulit, enek sing isine. Banyu iki nek ewe ngombe nyuguh nek gak nganggo wadah, gak nganggo syariat sing becik. Mosok Pak Camat karo Pak Yai mbok uncali selang, monggo Pak Camat mangap. Ada syariatnya. Ada syariatnya. Walaupun intinya itu adalah air, tapi cara yang ditempuh juga harus menggunakan syariat yang benar. Kan gitu. Kita pengen isi nih. Iya, wadahnya kan harus disiapkan lebih dulu. Inggih. Sholat, poso, zakat, haji dan seterusnya kalau mampu. Ini adalah apa? Wadah. Sholat itu wadah Bapak Ibu, itu syariat. Makanya saat wadah mbok nggo jentat-jentit, tapi kok sahun lali, ciloko. Nek gak percaya, dibuktekne. Saiki Pak Camat suguhen cingkir, gak usah dikai kopi, bolak-balik mangga nih, monggo diunjuk. Dibuka kosong, dibuka neh kosong, pisan pindu gak popo kabeh mangga nih, suwe sing gede atine juangkrek gitu. Nek Jawa Timuran, nek basa mucuk. Oke. Ada kandungan yang luar biasa di balik tanaman-tanaman. Makanya di surat Saba, ciri sebuah baldatun thayyib itu adalah yang pertama masalah tanaman. Oke, itu dulu nanti Pak Camat biar bareng ngendikan dulu sambil. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sedang menjalankan sholat akan tapi sahun di dalam sholatnya.